Gabung Mas Dim ya? Oh, yuk, sok semangat. Sambil ngopi. Oke, masuk. Lagi apa nih Mas Dim? Ini lagi buka website kampus kan. Kampus ngeri-ngeri semua tuh Mas Dim. Iya. Jadi kemarin aku tuh ditelepon sama adik sepupu kan, dia nanya tentang kampus karena dia baru lulus kuliah. Dia itu bingung gitu kan mau masuk fakultas apa. Terus ya udah sih deh, tentuin dulu lah, kan banyak tuh, ada fakultas sosial Iya. Banyak sih kalau banyak sih sekarang. ya, psikologi dan segala macam, hukum ya kan. Terus katanya sih dia minatnya di hukum. Hukum, fakultas hukum, bukan dihukum kan Mas? Ya, bukan. Fakultas hukum. Ya, Oke. beda ya. Oke. Oh, beda ya. Oh. Nah, terus apa namanya deh? Cuma tak tanyain kan. Emang mau jadi apa gitu kan, masuk fakultas hukum. Bingung dia. Profesi hukum tuh banyak banget Mas Dim, asli. Makanya itu dia ya mungkin sedikit bingung kali ya. Iya. Terus makanya ini aku bantuin sih sembari searching juga gitu kan. Emang kamu tahu nggak profesi apa aja sih yang berhubungan sama hukum? Ya sedikit banyak mungkin tahu sih Mas Dim ya kalau profesi-profesi hukum. Oke, jangan jelasin. Halo, saya Dimas Triambodo Saya Irfan, dan kita kembali lagi di channel Perspektif milenial. Apa tuh profesi hukum tuh, apa aja sih sebenarnya? Banyak Mas. Kalau yang profesi hukum nih ya, yang saya tahu nih ya, yang orang-orang juga umumnya tahu, hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, sebetulnya lagi masih banyak arbiter, dan lain-lain, dan banyak lagi gitu. masih banyak sih Mas sebetulnya, karena memang ada profesi tertentu yang hanya bisa dimasuki atau yang wajib dari lulusan sarjana hukum Mas. Oke. Contohnya nih, misalkan kan kayak orang kan taunya ya kebanyakan kan taunya hakim, Ya. advokat. Nah, itu sebenarnya tiga profesi itu berbeda nggak sih, Man? Beda banget Mas Dim. Oh. Pertama, dari namanya aja udah beda. Kedua, institusinya beda. Rumahnya beda Mas Dim. Tempat kerja mereka itu kan. Oke. Nah, tentunya viewers juga pengen tahu nih, Pan, perbedaan itu Iya. apa. Nah, kalau misalkan hakim, Pan, dengan jasa penuntut umum itu bedanya apa, Pan? Beda banget Mas Dim. Jadi, kalau dalam persidangan itu yang pertama membawa perkara itu Mas Dim ya. Biasanya kan terdakwa kalau pidana gitu kan. Nah, si terdakwa ini dihadirkan ke situ, yang bawa itu penuntut umum. Oh. Penuntut umum ini jaksa Mas Dim. Oh, makanya namanya itu jaksa ya. Jaksa, Nah, umumnya jaksa penuntut umum biasanya itu. Terus hakim, itu tugasnya apa kalau di pengadilan? Kalau hakim itu dia wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Oke. Nah, pertanyaannya, misalkan si terdakwa ini kan belum tentu bersalah tuh. Betul. Belum ada putusan. Ya. Nah, itu kira-kira kalau dia butuh satu pembelaan, nah yang bela tuh siapa, Pan? Yang bela di depannya jaksa. Kalau tempat duduknya Mas Dim namanya penasihat hukum. Nah, penasihat hukum ini profesinya beda lagi Mas Dim. Kalau penasihat hukum ini yang umumnya orang tahu itu namanya pengacara. Cuma kalau secara undang-undang itu namanya advokat. Advokat. Kalau sekarang bisa sering advokat. Sebenarnya cara menjadi satu profesi itu beda juga atau sama tuh? Beda-beda Mas Dim, karena itu institusinya ada beda-beda. Mereka punya rekrutmen sendiri-sendiri gitu Mas Dim. Cuma ada memang yang mempunyai kesamaan, sama-sama sarjana hukum. Oh, jadi harus sarjana hukum ya? Iya. Lulusan hukum tuh. Kalau misalkan kita mulai dari hakim deh. Hakim tuh mungkin juga syarat jadi hakim itu apa sih sebenarnya? Yang pasti dia harus lulus sarjana hukum. Jadi harus sudah sarjana hukum dulu. Kalau belum sarjana hukum belum bisa. Kalau bisa jadi hakim garis kali ya. Hakim garisnya main di lapangan.
Jadi hakim garis juga berperan ya. Kalau hakim ini berat Mas Dim. Kalau hakim tuh istilahnya wakil Tuhan di bumi. Wih. Nah, berat. Kenapa tuh bisa dinamain wakil Tuhan tuh? Ya karena dia yang paling tinggi lah Mas Dim. Paling tinggi, highest lah kalau kata orang sekarang mah gitu Mas Dim. Kalau kita masuk pengadilan Mas Dim, coba deh diperhatikan tempat duduk jaksa ataupun tadi penuntut umum, penasihat hukum. Nah, hakimnya nggak beda. Bedanya bukan karena depannya hakim terdakwa, tapi posisinya lebih tinggi. Karena memang harus diposisikan lebih tinggi, memang tinggi ya. Jadi mungkin menunjukkan tentang kewibawaan ya. Betul. Nah, cuman kan orang bingung nih, gimana nih cara jadi hakim kan? Kalau untuk rekrutmennya itu kita harus dulu. Pertama sarjana hukum lah yang tadi saya. Oke, sarjana hukum. Sarjana hukum. Ini secara umumnya Mas Tim ya. Karena syaratnya itu ada banyak. Cuma umumnya sarjana hukum. Terus mengikuti tes CPNS. Tes CPNS. CPNS. sorry, lidah Inggrisnya keluar nih. Oke, terus? Nah, kalau lulus tes CPNS ini mengikuti pendidikan itu Mas Dim. Cakim. Cakim. Calon hakim. Cakim calon hakim. Pendidikan calon hakim mengikuti. Oke. Nah, kalau lulus lagi, jangan buru-buru, belum bisa diangkat sebelum usianya 25 tahun. Jadi itu guys, gimana? Minimal 25 tahun. Sebelum 25 tahun. Jadi kalau belum 25 tahun itu belum bisa diangkat gitu ya? Ya. Oke. Itu kalau kita bicara hakim. Nah, hakim itu jenisnya banyak juga sih Mas Dim. Ada jenisnya. Oke. Hakim apa aja? Hakim pengadilan negeri. Itu kalau biasanya untuk pidana. Kalau yang di TV itu biasanya yang pakai kita bilangnya toga Mas Dim. Jubahnya yang warna merah, ada putihnya gitu kan. Nah, itu biasanya di pengadilan negeri. Biasanya kasusnya pidana, perdata. Ada lagi hakim tata usaha, hakim tun. Itu warna toganya biru Mas Dim. Oke. Ada lagi yang warnanya hijau, pengadilan agama. Hakim di pengadilan agama. Soalnya hakim banyak Mas Dim jenisnya gitu kan. Lingkungan hakim tuh secara garis besar ada dua memang kan. Ada Mahkamah Agung di bawahnya dan hakim konstitusi. Kalau hakim konstitusi dia nggak ada lain sih, cuma itu. Kalau Mahkamah Agung masih banyak turunannya. Jadi itu caranya ya, selain cara yang sudah disebutin tadi, itu juga ternyata hakim itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu bidang aja. Mungkin beberapa ada di beberapa pengadilan, karena pengadilan juga tidak hanya pengadilan negeri ternyata kan. Banyak itu. Nah, kalau kita bicara yang kedua Pan, coba kalau jaksa itu apa sih? Sorry. Maksudnya gini, jaksa itu maksudnya gimana tuh? Jaksa itu yang diberikan undang-undang untuk membawa kasus itu. Maksud saya si terdakwa ini masuk pengadilan gitu kan, dia diberikan kewenangan untuk menuntut. Nah, kewenangannya menuntut di sini Mas Dim. Kalau cara menjadi jaksa kan, apakah sama dengan hakim? Hampir sama ya. Hampir sama. Hampir samanya pertama sarjana hukum. Sama ya, sarjana hukum. Yang ada buku tolong catat dong. Terus mengikuti CPNS, maka jadi juga jalur CPNS ya. Jadi tetap harus ikut CPNS. CPNS yang diadakan oleh Kejaksaan Agung kan. Oke. Terus kalau udah keterima di CPNS-nya Mas Dim, nanti mengikuti pelatihan PPPJ. Pelatihan PPJ. Pendidikan PPPJ. PPJB AIS. PPBP. Kebalik sih, PPJ. PPPJ. Mengikuti pelatihan PPPJ. Apa tuh? Pendidikan, pelatihan, pembentukan jaksa. Oke, jadi itu ya artinya ya. Nggak usah tak ulang lah, pusing. Oke, agak repot. Terus yang sama selanjutnya, usia minimalnya 25 tahun lagi Mas Dim.
Oh, jadi usia minimalnya itu sama 25 tahun. 25 tahun. Jadi sebetulnya garis besarnya mungkin hampir sama sih ya. Cuma kan nanti institusinya masing-masing sih Mas Dim ya. Nah, itu tadi kita udah bicara jaksa. Coba kalau advokat, gimana tuh jadi advokat tuh caranya? Jadi advokat, lagi-lagi sarjana hukum. Sarjana hukum lagi, oke. Atau yang disetarakan Mas Dim. Ada yang dari sarjana hukum Islam, sarjana militer, yang dari militer, terus dari kepolisian. Disetarakan. Pertama, lagi-lagi sarjana hukum lah itu tadi ya. Yang kedua, mengikuti pendidikan profesi advokat. Ini jadi yang kedua itu pendidikan profesi khusus, pendidikan khusus, jadi yang kedua itu pendidikan khusus profesi advokat atau biasanya disebut dengan PKPA. Oke. Nah, setelah PKPA itu ada magang. Magang ini sekurang-kurangnya 2 tahun Mas Dim. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Ya, lumayan lama sih ya kalau 2 tahun. Kalau umur minimal sama juga 25 tahun. Umur minimal 25 tahun. Oke. Nah, ini ada perbedaannya Mas Dim. Kalau jaksa dengan hakim, mereka itu penegak hukum ya jalurnya CPNS ataupun dari negara gitu. PNS lah gitu ya maksud saya. Nah, kalau advokat ini bukan Mas Dim. Dia swasta. Dia mempunyai tugas tuh ya kalau punya officium nobile. Apa tuh officium nobile tuh? Profesi yang terhormat. Catat tuh guys, profesi yang terhormat. Nah, kalau kita kan tadi udah bicara tentang cara masuknya tuh Pan. Ya. Nah, kalau dari hakim, jaksa itu kan dari lewat CPNS. Kalau advokat mungkin bisa dibilang berdikari ya. Iya dong. Nah, jadi mungkin tidak melalui CPNS. Nah, tapi kita juga penasaran tuh, misalkan pendapatan. Kalau hakim dari jaksa dari mana? Atau dari siapa yang gaji ya kan? Okay. Kalau advokat itu juga dari siapa itu? Kalau dua institusi tadi itu jaksa dengan hakim, kalau hakim itu pengadilan maksudnya ya, dan kejaksaan itu digaji oleh negara Mas Dim, karena statusnya kan PNS. Nah kalau advokat ini dia bebas mandiri. Jadi yang gaji siapa tuh? Yang gaji nggak ada. Kalau advokat itu nggak digaji, tapi pendapatannya berdasarkan honorarium. Nah jadi kalau hakim sama jaksa itu kan berarti dia ASN betul ya? Betul. Aparatur sipil negara. Kalau advokat itu berarti dia tidak menjadi ASN ya? Iya. Gitu ya. Nah kalau ASN kan sudah pasti tuh dapat gaji tunjangan itu pasti dari negara kan? Jelas. Tapi kalau advokat nih pertanyaannya, itu dari siapa tuh pendapatan tuh? Dari kliennya dong. Oh dari klien, siap. Jadi harus pintar-pintar cari klien. Oke. Nah, cari klien ini nggak ada di pendidikan profesi advokat, nggak ada. Kuliah fakultas hukum nggak ada caranya gimana itu. Itu murni keahlian advokat pasti. Jadi itu ya kalau advokat dia tidak terikat dengan negara, artinya tidak mendapatkan gaji dari negara, tapi dia akan dapat pendapatan dari seorang klien. Nah kliennya siapa itu tergantung advokatnya ya. Ada batasan nggak tuh mendapatkan berapa gitu? Ada batasan nggak? Kalau advokat nggak ada sih, karena dia ada istilah yang bilang pendapatan advokat itu tak terbatas dan tak terhingga. Wow, mantap juga ya. Itu dia. Berarti kalau advokat itu nggak dapat pensiun dong? Ya karena dia nggak ada pensiunnya, mau sampai usia berapa aja boleh dan monggo. Oke. Jadi itu teman-teman perbedaannya antara jaksa, hakim, dan juga advokat. Nah, menjadi apapun itu tentu pilihan teman-teman, ya kan? Tapi minat dan bakat harus dimulai dari sekarang. Kalau saya seperti itu. Ya. Karena apa? Nanti kita teman-teman sudah masuk dalam satu fakultas dan sedang kita bahas fakultas hukum misalnya. Teman-teman akan menemukan tuh, teman-teman sebenarnya passionnya jadi apa sih? Ya. Nah, karena juga di fakultas itu setahu kan juga banyak ya, ada beberapa lembaga yang mungkin akan mengasah skill teman-teman di luar teori-teori kampus gitu kan.
Nah di situ nanti teman-teman mungkin bisa menilai nih, saya cocoknya jadi hakim misalkan, karena bijaksana. Saya cocoknya jadi jaksa nih, karena suka nuntut ya. Atau mau jadi advokat ya kan, karena saya suka belain temen. Nah, tapi dalam arti positif loh ya. Ya, jangan belain yang jelek gitu maksudnya. Nah itu semua tergantung teman-teman semua gitu kan. Nah dari sekian penjelasan dari ini, mungkin teman-teman bisa simpulkan nanti tuh ketika nanti teman-teman masuk fakultas hukum, pilihan apa sih yang tepat. Nah, tapi sebenarnya nggak terbatas itu aja sih ya, banyak ya. Iya. Dan penjelasan saya pun sebetulnya masih bisa diperdalam lagi tuh, karena kan ya namanya ilmu pengetahuan gitu Mas Dim ya, saling apa namanya menambah itu penting kan. Profesi lain tuh ada banyak Mas Dim. Ada kurator, ada lagi notaris, yang biasanya dibiasain notaris, karena kayak biasanya Mas Dim. Notaris. Biasanya kan gitu. Terus ada lagi arbiter. Oh, ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi Mas Dim. Ini kalau disebutin harus gini-gini terus. Banyak. Nah ini yang juga menjadi catatan bagi teman-teman sekalian. Ternyata dari satu fakultas aja teman-teman bisa bisa memilih memilih banyak pilihan profesi hukum gitu kan. Oke, makasih Pan, udah dijelasin beberapa profesi hukum. Namun kita nggak akan berhenti di situ aja Pan. Kita akan bahas profesi hukum yang lain di luar hakim, Jaksa, dan advokat. Tentunya di sesi berikutnya. Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, juga notifikasi lonceng di bawah ini, agar teman-teman tahu ketika kita update video baru. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di mana Pan? @perspektif_milenial. Ya. Bantu dan support kami agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.